Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu penampil akan membahas bab 4 yang berjudul medan makna dan komponen makna. Anggota dari kelompok kami terlihat dalam slide berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi medan makna. Medan makna adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu dan yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Kata atau unsur leksikal yang maknanya berhubungan dalam suatu bidang tertentu jumlahnya tidak sama antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Seperti contoh, ketika kita berbicara tentang warna, tentu kita akan mengimplementasikan banyak warna. Namun di dalam bahasa lainnya itu berbeda-beda. Di dalam bahasa Indonesia, ketika kita berbicara tentang warna, maka medan makna yang termasuk di dalamnya ialah warna hitam, putih, merah, hijau, biru, dan kuning. Selanjutnya, di dalam bahasa Inggris terdapat lebih banyak lagi. Terdapat white, black, red, blue, green, yellow, purple, brown, pink, grey, dan orange. Sama juga dalam bahasa Arab, medan maknanya ada ahdorun, ada asfarun, ada ahmarun, ada azrakun, ada aswad, ada abiyad, dan ada mudi atau armadi berwarna abu-abu. Selanjutnya kita masuk kepada istilah dan hubungan kekerabatan. Nama-nama istilah kekerabatan dalam bahasa Indonesia seperti berikut. Ada anak, cucu, cici, buyut, ayah, ibu, kakek, nenek, moyang, buyut, paman, bibi, saudara, kakak, adik, keponakan, suami, istri, ipar, mertua, menantu, dan misal. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di dalam bagian berikut. Nah, dalam memahami suatu makna atau suatu kata ya, kata-kata yang berada dalam suatu medan makna itu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ada golongan kolokasi dan golongan zat kata. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu golongan kolokasi. Kolokasi berasal dari bahasa Latin koloko yang artinya ada di tempat atau sama dengan, yang menunjukkan adanya hubungan sintaktik yang terjadi antara kata-kata atau unsur leksikal tersebut. Seperti contoh di bawah, terdapat kata yang berkolokasi seperti al-imperatur, ada Syekh Jihan, ada Albina, al-Ajib, ada Delhi, dan ada Akrohu. Kata-kata yang berkolokasi ini yaitu saling keterkaitan dalam kalimat tersebut, sehingga jadilah kata-kata yang berkolokasi atau yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Lalu, apa sih manfaat mempelajari kolokasi? Yang pertama, kolokasi berguna untuk memprediksi suatu makna yang terdapat pada sebuah kalimat atau ungkapan atau bahasa yang disampaikan oleh penutur bahasa. Ketika suatu penutur bahasa menggunakan istilah umum seperti yasrabu, yaitu sedang minum, maka kita sebagai penerima bahasa dapat mengartikan minuman tersebut bisa jadi air putih, bisa jadi susu, bisa jadi madu, dan sebagainya. Lalu manfaat mempelajari kolokasi yang kedua adalah kolokasi dapat menjadikan kita berpikir dan berkomunikasi lebih efisien. Ya, karena dengan kita mengetahui uh, kolokasi, maka kita akan bisa mengkaitkan antara satu kata dengan kata yang lainnya. Lalu manfaat yang ketiga yaitu kolokasi membuat berpikir lebih mudah karena kita tidak selalu menggunakan bahasa baru. Ya, ketika kita mampu melakukan kolokasi, kita akan mampu mudah mengartikan suatu makna. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan slide yang selanjutnya. Dari sudut pandang penerjemahan, kemampuan mengidentifikasi kolokasi dalam suatu teks perannya sangat besar dalam proses penerjemahan. Contoh kata syariba yang memiliki makna asalnya adalah minum. Dan misalnya seorang Arab berkata isyrab minal bahar. Itu di dalam tuturan Arab misalnya contohnya madumta ta'ishu fi hazal makan fa'alaika an takhdu'a linuzumihi wa tunaf wa tunaffiduha bidiqqah wa in lam yu'jibka zalika fal tashrab
minal bahar. Yang artinya, selama kamu hidup di tempat ini, maka kamu harus tunduk pada aturan dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Bila kamu tidak mengindahkannya, maka berbuatlah sesukamu. Nah, kata istrik minal bahar atau yang di sini kata faltashrab dalam ungkapan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan makna minum dari syariba yang diterjemahkan. Di sini adalah makna minumlah dari laut atau berbuatlah sukamu. Nah, kemudian kolokasi menunjuk pada hubungan sintakmatik atau hubungan antar unsur bahasa yang bersifat linear atau horizontal. Maka set menunjuk pada hubungan paradigmatik atau hubungan antar unsur bahasa dengan unsur-unsur lain di luar tatanan itu yang dapat dipertukarkan. Nah, contoh dari set misalnya murohikun atau remaja merupakan tahap pertumbuhan antara tufulah kanak-kanak dengan rusdun dewasa. Kemudian kata alilun sejuk adalah suhu atau artinya suhu adalah antara baridun dingin dan dafiun hangat. Nah, lebih jelasnya set ini atau paradigmatik terdiri dari contoh-contoh ini. Daurun numui atau masa pertumbuhan. Ada rodi, bayi, tufulatun, anak-anak, murohikun, remaja, rusdun, dewasa, syaikhukhah, tua. Kemudian ada darajatu al-jawi atau tingkat suhu. Ada baridun, dingin, alilun, sedang, dafiun, hangat, harun, panas, dan koizun, terik. Demikianlah saya serahkan selanjutnya kepada materi selanjutnya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu adalah komponen makna atau komponen semantik. Nah, komponen makna atau komponen semantik merupakan makna yang dimiliki oleh setiap kata yang terdiri atas sejumlah komponen yang membentuk keseluruhan makna atau unsur leksikal. Palmer menyebutkan bahwa komponen makna ialah keseluruhan makna dari suatu kata terdiri atas sejumlah elemen, antara elemen yang satu dengan elemen yang lain memiliki ciri-ciri yang beda. Nah, contohnya yaitu adalah komponen makna dari kata amun dan abun. Amun dan abun sama-sama memiliki komponen makna yaitu adalah insanun dan memiliki komponen makna sama-sama memiliki komponen makna yaitu baligun. Nah, tetapi pada di kata rojulatun ini kata abun mempunyai komponen makna rojulatun atau maskulin atau laki-laki, sedangkan untuk yang amun itu tidak memiliki komponen makna rujulatun. Untuk komponen makna yang terakhir yaitu amun dan abun sama-sama mempunyai komponen makna mutazawijun. Nah, untuk contoh selanjutnya di sini ada contoh kategori hewan. Nah, di sini ada komponen-komponen makna yang mana kategorinya hewan. Yang pertama ada algonamun atau kambing, albakon itu sapi, dan alfarosun itu adalah kuda, dan ciri-cirinya ada jinak dan tunggangan. Untuk alfarosun, albakorun, dan algonamun sama-sama memiliki komponen makna atau ciri-ciri makna yaitu jinak. Sedangkan untuk tunggangan hanya alfarosun saja yang memiliki ciri komponen tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada analisis biner, model analisis biner. Untuk contoh-contoh yang tadi merupakan contoh dari analisis biner juga. Nah, untuk contoh yang terakhir di sini ada kategori maskanun atau kategori tempat. Di sini ada zaribatun, ada kuhun, ada kosrun, dan ada baitun. Nah, untuk keempat tempat ini sama-sama memiliki komponen makna insanun, sedangkan untuk amun hanya baitun saja yang memiliki komponen ini. Dan untuk amatun syakbi atau bisa dikatakan juga dengan jelata hanya zaribatun saja yang mempunyai komponen ini. Dan untuk hayawan yang memiliki komponen makna ini atau ciri-ciri makna ini juga hanya zaribatun saja. Karena zaribatun ini mempunyai kata kandang. Jadi karena zaribatun mempunyai kata kandang, maka dia komponen maknanya itu adalah jelata, dan dia ini bisa ditempati oleh hewan, atau kita tahunya kalau kandang itu ditempati oleh seekor hewan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Nah, di sini saya Radinal akan menjelaskan tentang apa yang Aska Darin teman saya sebelumnya bahas, yaitu komponen makna. Sudah dijelaskan tentang analisis biner. Di sini saya akan membahas tentang apakah analisis biner ini selalu dapat diterapkan pada setiap unsur leksikal. Nah, untuk menjawabnya ada 3 hal yang perlu dikemukakan sehubungan dengan analisis biner. Yang pertama diantaranya adalah perbedaan sifat pasangan kata. Nah, jadi ada pasangan kata yang salah satunya lebih bersifat netral atau umum, sementara yang lain lebih bersifat khusus. Misalnya dari buku saya ambil contoh yaitu al-mu'minun dan al-mu'mina. Nah, orang-orang beriman laki-laki dan juga orang-orang beriman perempuan. Nah, kata al-mu'minun itu lebih bersifat umum dan netral karena di dalamnya mengakomodasi gender maskulin dan juga feminin. Sedangkan kata al-mu'mina itu hanya khusus untuk gender feminin saja. Jadi kalau misalnya kita masukkan di tabel seperti yang Aska tadi, ciri semantis maskulin tuh akan di checklist jadi tanda plus dan juga feminin juga akan menjadi plus untuk al-mu'minun, sedangkan al-mu'mina itu tidak memiliki maskulin jadi akan diberi tanda strip. Nah, namun beberapa diagram anggota yang tidak bertanda akan diberi tanda 0 atau plus plus minus, sedangkan anggota yang lebih khusus akan dikenal sebagai anggota yang bertanda plus atau minus. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah ada perbedaan jumlah unsur leksikal. Nah, jadi ada kata atau unsur leksikal yang sukar dicari pasangannya karena mungkin tidak ada, tetapi ada juga yang mempunyai pasangan lebih dari satu. Misalnya, ini tuh susah dicari pasangannya menurut buku adalah kata-kata yang berkenaan dengan nama-nama warna. Nah, selama ini kata putih itu selalu dipasangkan dengan hitam. Tapi kalau misalnya ditanya warna merah, orang-orang Arab pasti bakal berbicara tentang warna itu sendiri, yaitu ahmar. Tetapi bila ditanya warna matahari terbenam, orang Arab bisa mengatakan warna itu adalah warna merah ataupun kuning karena keduanya itu saling bertumpang tindih. Nah, selain itu ada unsur leksikal yang secara relatif dapat berpasangan dengan lebih dari satu kata seperti berdiri. Nah, berdiri ini kata sudah bisa kaitkan dengan kata duduk atau jalasa, tetapi bisa juga dipertentangkan dengan kata berbaring, tidur, dan juga tiarap. Nah, itu adalah disebut pasangan relatif. Lalu, yang ketiga akan dibahas tentang terkadang sukar mengatur ciri semantik. Nah, maksudnya apa? Ciri-ciri semantik ini yang bertingkat, terkadang sukar untuk diatur. Yang mana yang lebih bersifat umum dan mana yang lebih bersifat khusus. Misalnya, pada kata manusia, itu ada insanu. Insanu ini memiliki ciri laki-laki atau rujula dan juga ciri dewasa itu balik. Nah, mana yang lebih umum tuh di antara dewasa dan juga manusia itu tidak bisa digambarkan karena tidak lebih bersifat umum dari balik itu sendiri. Yang tadi dewasa itu tidak lebih bersifat umum dari laki-laki. Jadi kalau misalnya kita masukkan pada hierarki, keduanya masing-masing dapat ditempatkan sebagai unsur yang lebih tinggi dalam diagram yang berlainan begitu. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan tentang manfaat analisis biner. Walaupun analisis komponen makna dengan pembagian biner ini banyak kelemahannya, tetapi bagaimanapun cara ini banyak memberi manfaat untuk memahami makna kalimat. Misalnya kita ingin masukkan kata kerja atau kata benda dan kita nanti akan beri tabel seperti yang telah dijelaskan Aska tadi, lalu kita akan memberi ciri semantik. Misalnya dalam contoh di tabel itu ada makan, menulis, dan terbit, itu untuk verba. Nah, kita beri ciri semantik misalnya hidup, insan, makhluk, transitif, tindakan, proses. Nah, kata akala misalnya itu makan itu bisa berciri makhluk hidup, tetapi kata ba hanya berkenaan dengan insanu, tidak dengan hayawan atau hewan gitu. Jadi analisis semantik kata ini dibuat seperti di atas, tentu banyak memberikan manfaat dalam memahami makna-makna kalimat serta bisa memberikan penjelasan lebih lanjut untuk daftar kosakata. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan komponen makna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu kesesuaian semantis dan kesesuaian gramatis. Seorang bahasawan dapat memahami dan menggunakan bahasanya bukan karena dia menguasai semua kalimat yang ada di dalam bahasa itu, melainkan karena adanya unsur kesesuaian dan kecocokan ciri-ciri semantik antara unsur leksikal yang satu dengan yang lainnya. Contohnya pada mar'atun dengan kata hamilun yaitu berkecocokan, yaitu mar'ah ya memang bisa hamil gitu. Kalau goribun dengan hamil tidak berkecocokan karena goribunnya itu jejaka atau lelaki dan tidak bisa hamil.
Nah, selanjutnya itu kesesuaian ciri ini tidak hanya berlaku pada unsur leksikal saja, melainkan juga pada unsur gramatikal. Contohnya pada kalimat asyhadal ilmu fi qarni rabi'i, kalimat ini tidak gramatikal karena pada kata korni tidak menggunakan al. Yang gramatikal yaitu asyhadal ilmu fi hadzal qarni rabi'i. Kemudian selanjutnya itu para ahli tata bahasa berpendapat bahwa unsur leksikal memiliki ketentuan-ketentuan ketika hendak digunakan. Contoh kata akala yaitu makan, ketentuannya harus memiliki subjek yang bernyawa dan objeknya yaitu makanan. Contohnya al-waladu akalal khubza. Kemudian yang kedua yaitu contoh verba qoro'a dalam penggunaannya memerlukan subjek insan dan objeknya yaitu bacaan. Contohnya al-mudiru qoro'al jaridatu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Julhi. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang kesesuaian semantis dan kesesuaian gramatis. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan pula adanya penjelasan mengenai ciri makanan untuk makhluk bernyawa itu berbeda-beda. Bisa kita perhatikan pada tabel di slide ini, tanda plus merupakan kalimat yang berterima, sedangkan tanda minus merupakan kalimat yang tidak dapat berterima. Jadi, kalimat al-waladu akala lahmah dan al-qittu akala lahmah itu bisa berterima, baik secara gramatis maupun secara semantis. Namun, kalimat al-baqaratu ta'kala lahmah secara gramatis memang sudah benar, namun secara semantis tidak dapat berterima. Itu karena al-baqaratu atau sapi merupakan hewan herbivora, dan fenomena sapi makan daging itu merupakan hal yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Begitu pula dengan kalimat-kalimat selanjutnya, yaitu al-baqaratu ta'kalal usbu, itu bisa diterima baik secara gramatis maupun secara semantis. Namun, jika al-waladu akalal usbu dan al-qittu akalal usbu tidak dapat berterima. Dan pada kalimat al-qittu akalal fa'ra itu bisa berterima baik secara gramatis maupun secara semantis. Namun kalimat al-waladu akalal fa'ra atau al-baqaratu ta'kalal fa'ra itu tidak dapat berterima karena fenomena-fenomena itu jarang terjadi dan tidak dapat berterima oleh akal sehat manusia. Jadi sebenarnya bisa saja menggantikan subjek atau objek dengan apa saja, seperti yang biasa dilakukan dalam kalimat-kalimat metafora atau figuratif, tanpa mengubah arti kalimat itu sendiri. Misalnya kan dari kata Torol Bakorol Haulal Madinah, yang artinya berita itu terbang di sekitaran kota. Di sini kata Al-Baqarah, berita, bisa ditafsirkan secara personifikasi sebagai at-toiru atau burung. Tetapi jika bentuk atau struktur gramatikal predikat yang berubah, maka itu dapat mengubah dari makna dan struktur kalimat itu akan berubah. Gitu. Nah, contohnya bisa kita lihat dari tabel berikut, yaitu ada kalimat wasadatil bi'atu, yang kedua ada kalimat afsadat syukanul bi'ah, yang ketiga ada fusidatil bi'atu. Yang pertama yaitu verba fasada yang artinya rusak. Pada kalimat ini memerlukan hadirnya subjek tetapi tidak memerlukan hadirnya objek karena sifatnya intransitif. Namun di kalimat kedua, dari verba afsada yang artinya merusak, pada kalimat ini memerlukan hadirnya sebuah objek dan subjek karena sifatnya yang aktif transitif. Sedangkan dari kalimat fusida yang artinya dirusak memerlukan hadirnya sebuah objek yang posisinya bergeser menjadi subjek penderita dan tidak memerlukan hadirnya subjek pelaku karena dalam bahasa Arab kemunculan subjek pelaku dalam kalimat pasif tidak lazim. Jadi seperti itu. Mungkin jelasnya bisa dilihat dari buku semantik karya Pak Tajudin.